Kali ini saya akan membagikan cara memasukkan data koordinat hasil pengukuran secara otomatis dari Microsoft Excel ke dalam AutoCAD dengan file script. Kita buka Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah mempunyai contoh sampel data koordinat XY berjumlah 19 titik seperti ini. Selanjutnya kita buat 3 buah tabel lagi seperti ini yang ada titik koordinat, teks koordinat, dan garis poligon. Setelah itu kita tempatkan kursor di sini, kita isi data untuk tabel titik koordinat terlebih dahulu. Ketik sama dengan di keyboard. Setelah itu ketik lagi tanda petik seperti ini, lalu ketik poin. Setelah itu beri lagi tanda petik, lalu buat singkatan dan seperti ini, lalu tanda petik lagi, lalu spasi, lalu tanda petik lagi, lalu singkatan dan lagi. Setelah itu ketik round up. Round up seperti ini. Nah, ini sudah ada round up. Klik 2 kali secara cepat. Setelah itu arahkan mouse ke koordinat X yang titik P1 yaitu ini. Nah, setelah itu tekan tanda titik koma lagi. Setelah itu masukkan angka. Di sini saya memasukkan angka 4 karena saya ingin membuat angka 4 angka di belakang desimal. Jika Anda ingin memasukkan misal 2 angka di belakang desimal atau 3 angka, maka ketikkan angka 3 atau 2 dan seterusnya. Di sini karena saya ketik 4 karena saya ingin membuat 4 angka di belakang koma. Setelah itu ketik tutup tanda kurung seperti ini. Setelah itu ketik lagi singkatan dan seperti ini. Setelah itu ketik tanda petik. Setelah itu ketik tanda koma. Setelah itu ketik tanda petik lagi. Setelah itu ketik lagi singkatan dan seperti ini. Setelah itu ketik lagi round up. Round up seperti tadi. Nah, ini sudah ada muncul round up. Klik 2 kali ini secara cepat. Setelah itu masukkan atau klik di koordinat Y untuk titik P1. Yaitu ini. Klik ini. Setelah itu beri tanda titik koma seperti ini. Setelah itu masukkan jumlah angka di belakang koma yang diinginkan. Nah, di sini saya mengetikkan 4 lagi karena saya menginginkan 4 angka, 4 jumlah angka desimal di belakang koma. Setelah itu beri tanda tutup kurung seperti ini. Setelah itu tekan enter. Oke, hasilnya seperti ini kira-kira. Nah, poin ini adalah titik poin yang akan tergambar di AutoCAD nantinya. Setelah itu kita beralih ke tabel teks koordinat. Arahkan kursor mouse di sini, lalu tekan sama dengan. Setelah itu kita mulai memasukkan formula rumusnya. Tekan tanda petik seperti ini, lalu ketik teks, lalu spasi, lalu ketik huruf J, lalu spasi,
ketik huruf C, lalu ketik tanda petik, lalu ketik tanda singkatan dan seperti ini, lalu ketik lagi tanda petik, lalu spasi, ketik lagi tanda petik, lalu ketik lagi singkatan dan, lalu ketik round up. Nah, ini sudah muncul, klik 2 kali round up secara cepat. Lalu ketik tanda buka kurung. Lalu arahkan kursor mouse ke titik P1X. Seperti ini. Lalu ketik tanda plus. Nah, lalu ketikkan angka yang sesuai untuk memisahkan titik koordinat dengan jarak tulisan teks. Nah, di sini saya menuliskan angka 70 agar spasi antara titik koordinat dengan teksnya tidak terlalu rapat. Tapi ini tidak mutlak 70, bisa disesuaikan dengan ukuran koordinat gambar Anda masing-masing. Nah, untuk ukuran gambar yang saya miliki ini, kebetulan ini agar jarak spasinya tidak terlalu rapat atau tidak terlalu jauh, maka saya masukkan angka 70 dan bisa disesuaikan dengan gambar masing-masing. Setelah itu beri tanda tutup kurung, lalu ketik lagi tanda titik koma seperti ini. Setelah itu masukkan jumlah angka yang diinginkan di belakang koma, yaitu tadi saya memasukkan 4 digit angka di belakang koma sama seperti yang tadi. Setelah itu beri tanda tutup kurung. Setelah itu tekan atau ketik lagi logo singkatan dan seperti ini. Setelah itu ketik tanda petik seperti ini, lalu tekan tanda koma lagi, lalu tekan tanda titik 2 lagi seperti ini. Lalu tekan tanda petik lagi seperti ini. Lalu tekan tanda logo singkatan dan seperti ini. Lalu ketik round up. Nah, ini sudah muncul round up. Klik 2 kali ini secara cepat. Lalu ketik tanda buka kurung seperti ini. Lalu arahkan kursor ke koordinat Y titik P1 seperti ini. Lalu beri tanda plus. Nah, lalu beri jumlah angka jarak antara titik koordinat dengan teks koordinat. Sama seperti tadi saya memasukkan angka 70 sama seperti yang di sini tadi, dan angka ini bisa disesuaikan antara agar punya spasi tidak terlalu rapat atau tidak terlalu jarak antara teks dan titik koordinatnya. Setelah itu beri tanda tutup kurung, lalu ketik tanda titik koma, lalu masukkan jumlah angka di belakang koma yang diinginkan. Di sini sama seperti tadi saya memasukkan 4 agar nanti jumlah angka di belakang komanya 4 sama seperti ini tadi. Lalu ketik tanda tutup kurung, lalu ketik lagi tanda lambang singkatan dan seperti ini. Lalu ketik tanda petik lagi seperti ini. Lalu masukkan besar teks yang diinginkan. Sebelumnya tekan spasi terlebih dahulu. Tekan spasi pada keyboard terlebih dahulu, baru masukkan ukuran teks agar besaran teks yang diinginkan sesuai. Misal di sini saya mengetik angka 4
untuk besaran teks yang saya inginkan. Dan ini bisa disesuaikan dengan ukuran gambar Anda. Ukurannya ini tidak mutlak 40, tapi bisa disesuaikan sesuai yang Anda inginkan dan sesuai angka yang cocok di gambar Anda. Lalu beri tanda spasi, lalu ketik angka 0. Angka 0 ini adalah untuk rotasi teks yang Anda inginkan di sini. Karena rotasinya seimbang, maka saya masukkan 0. Anda juga bisa memasukkan misal tingkat kemiringan rotasinya 30, 90, dan sebagainya, tergantung tingkat kemiringan rotasi teks yang Anda inginkan. Lalu setelah itu tekan lagi tanda spasi pada keyboard, lalu tekan tanda petik pada keyboard lagi, lalu tekan lagi pada keyboard logo singkatan dan seperti ini. Lalu masukkan atau arahkan kursor ke titik yang diinginkan, yaitu di sini titik P1. Saya arahkan kursor ke titik P1 seperti ini. Setelah itu tekan enter pada keyboard. Oke, nah ini sudah jadi seperti ini. Inilah formula untuk teks koordinat. Lalu untuk formula garis poligon bisa kita copy dari formula titik koordinat ini. Sebelumnya di sini kita ketik P-line terlebih dahulu, atau bisa juga line. Nah, karena saya ingin membuat garis poligon, maka di garisnya ini karena saya ingin membuat garis yang menyambung atau polyline, maka di sini saya ketik P-line. Kalau kita ketik line saja, maka yang terbentuk di AutoCAD nanti adalah garis biasa, bukan garis polyline yang menyambung. Oke, sesudah itu untuk formula rumusnya bisa kita copy dari formula rumus titik koordinat yang ini. Klik di titik koordinat di rumus titik koordinat yang sudah kita buat pertama tadi di sini. Lalu di sini kita copy dari round up-nya saja. Segini. Copy. Lalu kita arahkan kursor mouse lagi di sini, lalu tekan sama dengan, lalu ini tekan pada keyboard Ctrl V seperti ini, lalu tekan enter. Oke, formula garis poligon sudah terbentuk seperti ini. Langkah selanjutnya kita tinggal menurunkan secara otomatis formula yang sudah kita buat ini. Ini kita tandai seperti ini, lalu kita tarik ini di sini, tarik ini ke bawah seperti ini. Oke, ini sudah terbentuk semua formulanya secara otomatis. Selanjutnya di garis poligon ini, di bawahnya ini kita beri tulisan close seperti ini, agar nanti garis garis terakhir di AutoCAD menutupi atau tersambung dengan garis awal agar membentuk poligon tertutup. Oke, ini kita sudah selesai membuat formulanya. Langkah selanjutnya sebenarnya kita tinggal memasukkan data ini ke dalam AutoCAD. Ini sebenarnya bisa di-copy secara manual. Seperti ini misalnya, di-copy ini secara manual di AutoCAD ini, ditandai semua lalu tekan Ctrl C. Nah, lalu kita buka AutoCAD-nya. Nah, di kotak komen ini kita paste di sini atau tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, maka akan terbentuk garisnya terlebih dahulu, dan selanjutnya bisa kita copy lagi untuk titik koordinat dan teks koordinat, sama seperti mengcopy garis poligon ke dalam kotak komen ini. Tapi
itu adalah cara manual. Nah, di sini kita akan membuat secara otomatis dengan menggunakan script. Nah, ini saya hapus dulu karena itu hanyalah contoh cara manual. Nah, di sini kita akan membuat cara otomatis menggunakan script. Oke, kita tekan escape terlebih dahulu. Nah, untuk membuat cara yang otomatis menggunakan script ini, kita buka notepad seperti ini, lalu ini kita copy seperti ini, kita tandai ini, dan kita copy atau tekan Ctrl C pada keyboard, lalu masukkan data ini ke notepad, lalu tekan paste di notepad ini atau tekan Ctrl V pada keyboard seperti ini. Nah, setelah itu pastikan kursor sudah berada di sini di bawah tulisan poin ini. Lalu kita copy lagi ini garis polyline ini. Nah, seperti ini. Tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu buka lagi notepad tadi. Pastikan kursor sudah berada di bawah poin ini. Lalu paste atau tekan Ctrl V pada keyboard seperti ini. Nah, setelah itu pastikan kursor sudah berada di paling bawah di bawah tulisan close ini. Oke, kalau begitu langsung kita simpan. Save data ini, kita beri nama misal data koordinat, atau Anda bisa memberi nama sesuai yang Anda inginkan. Lalu untuk formatnya kita buat SCR. Setelah memberi nama seperti ini data koordinat, lalu tekan tanda titik, lalu tekan SCR seperti ini, lalu tentukan folder penyimpanan. Nah, misal di sini saya menyimpan di komputer local disk D agar mudah dicari. Lalu klik save seperti ini. Oke, ini kita minimize dulu Excel-nya. Nah, lalu kita buka AutoCAD lagi. Nah, ini pada AutoCAD sudah seperti ini. Ketikkan pada keyboard perintah SCR seperti ini, lalu tekan enter. Nah, lalu kita pilih tempat kita menyimpan data koordinat format SCR tadi. Nah, di sini saya menyimpan di komputer local disk D seperti ini, dan nama filenya adalah data koordinat dengan format script atau SCR. Klik ini, klik datanya, lalu klik open. Nah, oke, sudah kita lihat, maka data akan masuk secara otomatis. Di sini juga ada data titik poinnya. Ini yang nampak baru data garis dan data teksnya seperti ini. Nah, untuk memunculkan data titik poin atau koordinatnya, tekan perintah ptype pada keyboard seperti ini. Lalu tekan enter. Nah, ini ada point style. Tadi tidak tampak poinnya ini karena bentuk poinnya adalah hanya titik seperti ini, jadi tidak jelas. Maka kita ganti bentuk poinnya, misal menjadi bentuk yang seperti ini. Lalu untuk ukuran poinnya kita buat 3 saja misalnya, lalu klik OK. Nah, sudah selesai. Bisa dilihat ini sudah tampak semua. Ini ada titik poinnya, yang kalau di Excel poin ini adalah data dari titik koordinat ini. Setelah itu kita lihat juga ini ada teksnya. Ini teksnya ini adalah data dari teks koordinat ini. Lalu di sini juga ada garisnya. Garis ini adalah data dari garis ini. Nah, untuk yang di teks koordinat ini, di sini ada
40 ini tadi adalah ukuran besar teksnya ini yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, dan untuk 70 ini adalah jarak antara teks ke titik poin ini dan bisa disesuaikan sesuai kebutuhan masing-masing juga. Dan untuk tulisan poin yang di titik koordinat ini adalah bentuk poinnya ini yang terbentuk sesuai dengan letak posisi koordinatnya. Oke, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan sampai jumpa pada tutorial selanjutnya.